Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang fungsi domain. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Destiana. Domain adalah nama yang unik digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs web. Domain terdiri dari dua bagian utama, yaitu nama domain dan ekstensi domain. Nama domain adalah bagian yang dapat Anda pilih sendiri, sedangkan ekstensi domain adalah bagian yang menunjukkan jenis situs web tersebut. Nama domain dapat berupa kata, frasa, atau kalimat yang mudah diingat. Misalnya, nama domain google.com terdiri dari kata Google dan ekstensi domain.com yang menunjukkan bahwa situs web tersebut adalah situs komersial. Domain adalah alamat unik di dalam dunia internet yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi website atau dapat diartikan juga dengan alamat yang digunakan untuk mencari dan menemukan sebuah website pada dunia internet. Pada umumnya, domain juga identik dengan nama URL atau website, contohnya http onlinebusinessweb.id, dan dapat disimpulkan bahwa domain adalah alamat yang unik dan berguna untuk mencari sebuah situs web. Fungsi nama domain. Fungsi dari domain sendiri sebenarnya merupakan alat yang mengidentifikasi sebuah web hosting atau dalam artian lain sebagai jembatan atau untuk mengantarkan kamu ke dalam sebuah website. Sebagai contoh, misalnya kamu ingin pergi ke glints.com. Glints adalah contoh website yang ingin kamu tuju, sedangkan .com adalah bentuk dari domain itu sendiri. Jadi, secara tidak langsung, domain berfungsi untuk melacak keberadaan sebuah website dari dunia internet yang begitu luas. Untuk mendaftarkan nama domain, kamu harus memilih nama yang unik. Dikarenakan nama domain tidak boleh sama dengan domain website lain agar dapat dilacak dengan baik oleh internet. Fungsi ekstensi domain. .com singkatan dari komersial yang artinya komersil. Ekstensi domain ini diperuntukkan bisnis secara umum, baik pada blog atau website perusahaan atau pribadi. .net singkatan dari network atau networking dan artinya jaringan. Ekstensi domain ini diperuntukkan untuk nama-nama yang berhubungan dengan jaringan, perusahaan komputer, IT, dan layanan-layanan internet sejenisnya. Akan tetapi, umumnya penggunaan domain ini juga bisa digunakan untuk apa saja seperti domain.com. Hal itu karena tidak ada persyaratan khusus saat pendaftarannya. .org. ORG merupakan singkatan dari organization atau organisasi. Ekstensi ini sangat tepat dan ditujukan untuk blog atau website organisasi, lembaga tertentu atau perkumpulan-perkumpulan. Domain ini juga tidak memiliki syarat khusus untuk mendapatkannya. .co.id singkatan dari Company Indonesia yang artinya perusahaan Indonesia. Domain ini ditunjukkan untuk sejenis website atau blog perusahaan, nama produk maupun merek yang memiliki identitas Indonesia. Untuk mendapatkan domain ini, Anda harus memiliki syarat tertentu seperti KTP, izin usaha, SQUP atau TDP, NPWP, dan akte notaris. .or.id singkatan dari Organization Indonesia yang berarti organisasi Indonesia. Domain ini diperuntukkan untuk website atau blog organisasi di Indonesia seperti Ormas, Parpol, LSM, dan yang lain. Mendapatkan domain ini juga harus memiliki syarat tertentu seperti KTP, akte notaris, dan SK internal organisasi. AC.id merupakan singkatan dari Akademi Indonesia atau Akademi Indonesia. Domain ini ditunjukkan untuk lembaga pendidikan akademi di Indonesia, dikhususkan untuk perguruan tinggi, universitas, dan sekolah tinggi. Harus mempunyai syarat tertentu untuk mendapatkan domain ini seperti KTP, SK Depdiknas, pendirian lembaga, dan SK pengangkatan rektor atau pimpinan. Oke, selanjutnya akan masuki pembahasan tentang peran domain. Peran domain. Struktur domain memainkan peran-peran penting dalam mengatur dan
mengorganisir situs web di internet. Misalnya, subdomain memungkinkan penggunaan bagian-bagian tertentu dari situs web untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, sebuah situs web e-commerce mungkin memiliki subdomain store untuk mengarahkan pengguna ke halaman toko online mereka. Sedangkan subdomain blog dapat digunakan untuk mengarahkan penggunaan ke halaman blog yang berisi konten informatif. Domain juga memainkan peran penting dalam pengelolaan alamat email. Dengan memiliki alamat email yang terkait langsung dengan domain, bisnis atau organisasi dapat memberikan kesan profesional kepada pengguna saat berkomunikasi melalui email. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan dalam hubungan bisnis serta memperkuat citra merek. Oke, untuk selanjutnya ada tipe-tipe domain yang terbagi dua, ada domain generik dan domain negara. Untuk domain generik atau yang dikenal dengan generic top level domain atau dikenal dengan domain generik, di mana domain ini merupakan nama domain yang digunakan untuk menunjukkan jenis konten yang terkait dengan alamat internet atau suatu situs web. Selain itu pula, adanya domain ini agar dapat membantu mempermudah navigasi internet dan membedakan situs web dengan alamat internet lainnya. Contoh dari domain ini seperti .edu, .net, .info, .org, dan lain sebagainya. Domain ini ditunjukkan untuk hal yang spesifik seperti .edu yang dimaksudkan untuk institusi pendidikan, kemudian .gov yang ditunjukkan untuk web kepemerintahan dan lainnya. Karena dengan begitu kita dapat dengan mudah menemukan situs web yang kita maksud. Kemudian pula domain generik ini berkembang menjadi semakin spesifik, terlebih pada suatu perusahaan yang memiliki website, di mana mereka dapat memberi peningkatan pada branding mereka dengan memberikan atau menciptakan nama domain mereka sendiri. Sebut saja seperti perusahaan Apple, di mana mereka mengajukan nama domain yang sangat spesifik, yaitu .apple, agar branding perusahaan mereka dapat meningkat. Kemudian akan disampaikan tentang domain negara oleh Putri. Ya. Domain negara, country code top level domain. Domain tingkat negara seperti namanya adalah domain yang berfungsi untuk mengidentifikasi di mana sebuah website atau perusahaan yang memiliki website berasal. Misalnya jika sebuah website berakhiran .id, maka website tersebut atau perusahaan yang memiliki perusahaan tersebut berada di Indonesia. Terdiri dari dua huruf yang menjadi representasi kode negara atau wilayah, misalnya .id Indonesia, .us Amerika Serikat, .eu Eropa, .io British Indian Ocean, dan .co Kolombia, .tv Tuvalu, dan lain sebagainya. Pentingnya domain dalam branding akan disampaikan oleh Megan. Pentingnya domain sebagai branding diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan akses ke bisnis. Hal pertama yang seorang lakukan saat mencari sesuatu adalah mencarinya secara online, terlebih di era digital seperti sekarang. Dan yang kedua, mencerminkan bahwa brand paham digital. Maksudnya adalah nama domain yang menarik akan dapat mencerminkan pemahaman tentang dunia digital. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas bisnis. Dalam meningkatkan kredibilitas bisnis harus mampu memiliki nama domain yang tepat untuk memastikan bahwa nama domain bisa digunakan. Yang keempat, membentuk identitas bisnis. Nama domain harus mampu menyampaikan sesuatu tentang perusahaan atau bisnis, apakah visi dan misi atau hal lainnya. Ini tentu menjadi kesempatan besar untuk terhubung dengan industri di mana kamu berada dan mulai membentuk identitas bisnis. Misalnya, apabila usaha yang kamu jalankan di bidang digital marketing, gunakan nama domain yang sesuai. Yang terakhir, membuat halaman khusus dan promosi. Halaman tersebut bisa juga dikenal sebagai landing page yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti promosi dan lainnya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Alia. Domain adalah sebuah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu situs web
terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama domain yang bisa dipilih sendiri dan ekstensi domain yang menunjukkan jenis situs. Misalnya google.com terdiri dari Google sebagai nama domain dan ekstensi .com yang menandakan sifat komersial. Dengan demikian, domain merupakan alamat khusus di internet yang berfungsi sebagai penanda atau pencari suatu situs web. Seringkali disamakan dengan URL atau alamat situs seperti http onlinebusiness.web.id. Oke, itu sekian presentasi tentang fungsi domain dari kami kelompok 8. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.